Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Amin. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Mukarramun, para alim ulama, para kesepuhan, ini sepuh sahib di wilayah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus para asatidz kita dan wabil khusus pula kepada sesepuh kita, orang tua kita, Bapak Haji Juwari yang alhamdulillah hadir berkumpul bersama kita di tempat yang penuh barokah ini. Harapan kita tentunya mudah-mudahan berkumpulnya kita di tempat yang penuh barokah ini menjadi nilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barokah mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di tempat pengajian ini Allah kabulkan semua hajat-hajat kita. Yang punya utang mudah-mudahan seperti lunasin hutangnya. Yang belum punya modal mudah-mudahan diberikan modal oleh Allah. Yang belum punya jodoh mudah-mudahan diberikan jodoh oleh Allah. Yang sudah punya jodoh mudah-mudahan ditambah anaknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Anaknya mulai jodoh nadoi. Gitu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah. Salawat serta salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan keturunannya, para tabi'in, para tabi'i tabi'in, hingga sampai kepada kita umat akhir zaman yang masih istiqamah mengumandangkan sholawat kepada beliau dengan harapan mudah-mudahan sholawat yang kita kumandangkan menjadi syafaat bagi kita di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam pembukaan kajian taklim santri kolot pada malam hari ini, yuk kita sama-sama melanjutkan kajian taklim kita pada bulan-bulan yang lalu, di mana kita sudah beberapa bulan libur, dan terakhir daripada kajian taklim kita mengkaji tentang dua kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Begitu banyak biasanya di dalam taklim, di dalam pengajian-pengajian kita sering mendengarkan bahwa ini dua kalimat merupakan dua kalimat pembuka surga, kuncinya surga. Gitu. Miftahul jannah la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau kita pengen punya kunci surga la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini, usahakan kuncinya jangan macet. Punya kunci tapi macet, apalagi sampai patah, repot. Makanya ini kunci harus benar-benar dibersihin, diminyakin. Dengan apa? Ngaji. Kalau yang tahu bulan-bulan yang lalu kita sudah bahas tentang la ilaha illallah junnatun, sebuah gudang yang memiliki satu pintu. Ketika pintu itu kita buka, di dalamnya ada beberapa pintu. Pintu pertama kita buka, di dalamnya ada zat sifat. Zatnya 1, sifatnya 19, yaitu kajian sifat 20. Sifat 20 kan udah diaji tuh, masa lupa lagi. Jadi kalau kita pengen mantap mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kaji, pelajari sifat 20. Sifat 20. Masanya kalau semuanya udah pala 4, pala 50 ini wujud kita kampung kagak hafal kan gitu, gimana? Nah, sifat 20 ini untuk melancarkan, memuluskan agar kunci la ilaha illallah, kunci surga ini bisa mudah, nggak macet di dalam. Pintu yang kedua ketika kita dibuka, ternyata di dalamnya ada asma. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang baik, fad'uhu biha, maka mohonlah kepada Allah dengan menggunakan asmaul husna. Kalau la ilaha illallah kita pengen merasuk ke dalam hati, kaji dan pelajari asmaul husna. Berapa banyak kita hafal alamat, kita hafal nomor telepon, berapa banyak kita lagi cuma ya kan gitu. Giliran asmaul husna kagak hafal kan gitu. Mending kalau seumpamanya udah nggak hafal dibaca kagak. Pagi buka WA, siang buka WA kan gitu. Kalau ojol buka WA aja, ada duitnya kan gitu. Buka sekali-kali asmaul husna, habis baca Quran dapat 3-4 lembar, baca asmaul husna. Wallahu la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim, al-malikul quddus as-salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbirul khaliqul bari'ul musawwirul ghafurul qahharul wahhabul wazzaqul fatahul alimul qadir. Kalau masih makan kuat satu nafas itu, ambil sederet, ambil sederet. Kalau soalnya nggak bisa hafal, ya udah baca bukunya, baca minimal satu hari itu kita baca satu kali asmaul husna kan gitu. Insya Allah kalau soalnya kita bisa coba asmaul husna, bisa baca asmaul husna, apalagi sampai hafal asmaul husna, insya Allah yang namanya penyakit zahir insya Allah akan terhindar. Penyakit zahir yang bersifat batin, sihir, insya Allah gak bakal kena sihir, pelet. Lagi siapa yang mau melet? Kalau punya perawat cakap-cakap sukamnya suruh, apalagi asmaul husna, insya Allah tolak pelet. Kalau itu mah nggak usah dipelet-pelet kan? Ajari anak istri kita asmaul husna kan gitu. Yang ketiga, pintu la ilaha illallah ketika dibuka adalah af'al Allah. Pintu pertama dan sifat, pintu kedua asma, pintu ketiga af'al. Al-af'al Allah ini adalah semua perbuatan-perbuatan Allah yang kita sikapi dengan zikir. Semua perbuatan-perbuatan Allah yang kita sikapi dengan zikir ini meliputi 3 zikir utama. Subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar. Kan gitu. Apabila kita melihat hal-hal yang indah atau hal-hal yang menakjubkan, ucapkan subhanallah. Jangan dibanding-bandingin nih ya. Zaman sekarang ini ada lagi ya. Zaman sekarang membanding-bandingkan lafaz subhanallah dengan masya Allah. Kalau subhanallah buat yang jelek-jelek, kata gitu. Buat bini-bini ngeselin subhanallah, anak nakal subhanallah. Kalau masya Allah buat yang bagus-bagus, lihat kebun indah, masya Allah. Jangan dibanding-bandingin. Zaman sekarang udah mulai dibanding-bandingin. Kalimat subhanallah jauh lebih luas maknanya, dan kalimat masya Allah merupakan cakupan dari subhanallah. Masa kalau
kalimat subhanallah yang jelek-jelek. Berarti surat Al-Isra subhanalladzi asra jelek itu. Nabi di Isra jelek gitu. Enggak juga. Kalimat sabbih isma rabbikal a'la ada tasbihnya juga. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh ada tasbihnya juga. Kalimat tasbih apabila engkau melihat hal-hal yang menakjubkan yang merupakan dari afalnya Allah, perbuatan Allah, ucapkan subhanallah kan gitu. Ayat awal tulis subhanallah sambil melotot subhanallah itu kalimat la ilaha illallah kanzun min kunuzillah, gudang dari gudang Allah, terdapat 3 pintu di dalamnya. Yang kedua, Muhammadur Rasulullah. Ini yang belum dijelaskan. Ada apa yang dijelasin ini? Ya, tapi kita pulang dari awal dulu. Muhammadur Rasulullah diibaratkan satu gudang besar. Ini kalimat Muhammadur Rasulullah diibaratkan satu gudang besar yang memiliki satu pintu. Ketika pintu ini kita buka, di dalamnya ada 4 pintu khusus. 4 pintu khusus. Ini kalimat Muhammad Rasulullah yang kita ucapkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa itu Muhammad Rasulullah? Ibarat satu gudang besar kendaraan yang memiliki satu pintu. Ketika kita buka, di dalamnya ada 4 pintu khusus. Mana itu 4 pintu khusus? Yang pertama, ketika kita buka pintu khusus pertama, kita buka, terlihat di situ ada sifat tabligh. Pintu kedua kita buka, ada sifat siddiq. Pintu ketiga kita buka, ada sifat amanah. Pintu ketiga kita buka, ada sifat tabligh. Pintu keempat kita buka, ada sifat fatonah. Ternyata pintu-pintu khusus ini adalah pintu-pintu sifat baginda Rasulullah. Berarti kalau kita pengen jadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mau tidak mau kita kaji dan pelajari sifat-sifat baginda Rasulullah. Siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Sifat siddiq, apa arti siddiq? Apa arti siddiq? Jujur, bukan jujur, jujur, jujur. Kalau kita pengen berusaha contoh baginda Rasulullah, berlaku dengan sifat-sifat ini terapkan, walaupun belum 100% seperti baginda Rasulullah, tetap usahakan untuk berlaku jujur, kan gitu. Keluarga, dalam satu keluarga, suami yang jujur, istri yang jujur, ada harapan keluarganya berkah, mendapatkan keberkahan dari Allah, kan gitu. Dalam satu lingkungan RT, apabila RT-nya jujur, masyarakatnya jujur, Allah akan memberikan keberkahan. Dalam satu lingkungan RW, apabila di situ diterapkan sifat jujur, akan menjadi berkah RW tersebut. Lurah jujur berkah, camat jujur berkah, gubernur jujur berkah, sampai pimpinan tertinggi, presiden dan pejabat-pejabat kalau jujur di dalam menerapkan itu, insya Allah kita akan menjadi negara yang baldatun, thayyibatun, warabun. Begitu juga sebaliknya, lawannya jujur, dusta alias tukang bohong. Kalau dalam rumah tangganya kita udah mulai saling ngibul, ya. Suami ngibulin istri, istri ngibulin suami, repot. Kalau suami naruh duit, istri pasti tahu, betul. Kalau suami naruh duit, istri pasti tahu. Tapi kalau istri nyimpan duit, cuma dia dan Allah yang tahu, nggak ada yang tahu lagi. Ketahuan istrinya, nggak bakal yang ketahuan. Tapi kalau istri yang nyimpan duit, suami nggak bakal tahu. Kebalik aja begitu. Kalau kita tidak menggunakan sifat itu, mau di lingkungan RT, di lingkungan RW, di lingkungan yang lebih tinggi lagi, kalau sifat itu tidak dipakai, kalau yang dipakai sifat pembohong, rusak semua. Makanya kunci sukses baginda Rasulullah di dalam berdakwah yang pertama adalah jujur, paling tidak jujur dengan diri sendiri, ya, jujur dengan diri sendiri. Kalau kita banyak salah, kayak satu bulan yang lalu, merupakan satu peristiwa luar biasa, yaitu 1 Syawal,
Di mana satu Syawal itu semua manusia merasa bersalah, nggak ada yang merasa benar. Betul. Ketika satu Syawal semuanya merasa bersalah, semuanya nyari orang untuk minta maaf. Nggak ada kalian mau maafin, nggak ada. Semuanya saya minta maaf. Udah saya minta maaf, dia balik lagi minta maaf. Luar biasa. Satu Syawal, semuanya merasa bersalah, semuanya nggak pernah merasa bersalah. Coba kalau momen satu Syawal itu kita terapkan tiap hari di bulan-bulan biasa, luar biasa. Biar kita benar, aku salah aja. Saya salah, saya minta maaf, saya salah. Nggak pernah merasa benar. Jujur, sedikit. Yang kedua amanah, sifat amanah. Apa arti amanah? Amanah dipercaya. Sifat amanah ini terbagi menjadi dua, secara eksternal dan secara internal. Secara eksternal adalah amanah-amanah yang Allah anugerahkan kepada kita, berupa nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan, itu amanah. Ketika Allah menciptakan makhluknya, Allah pasti akan memberikan fasilitas sama makhluknya, dan fasilitas inilah adalah amanah. Istri amanah, anak amanah, Allah kasih fasilitas rumah amanah, jabatan amanah. Semuanya ini adalah amanah yang akan diminta pertanggungjawaban nanti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu amanah dari sisi eksternal. Amanah dari sisi internal adalah amanah yang Allah berikan kepada kita, yang kadang-kadang kita lupa bahwa ini merupakan amanah. Kita tahu ini nikmat dari Allah. Cuma nikmatnya doang, tapi amanahnya nggak dibahas. Sehat, amanah dari Allah. Nikmat tapi amanah, ditanya itu sehat apa? Allah kasih dua mata normal, alhamdulillah, amanah. Berapa banyak orang yang nggak punya mata, seandainya mata bisa dijual dibeli sama dia, hartanya nggak bisa mendorong dia biar punya mata lagi. Kaki normal buat pelangkah, alhamdulillah, nikmat tapi merupakan amanah. Dan kaki nanti akan diminta pertanggungjawaban sama Allah. Pendengaran masih normal, alhamdulillah, amanah. Harus ada perimbangan di mana kita pergunakan urusan-urusan dunia dan urusan-urusan akhir. Amanah salah satu sifat baginda Rasulullah yang menjadi kunci sukses berdakwah menyebarkan ajaran agama Islam. Siddiq, amanah. Dua selalu berdampingan. Dua lagi yang terakhir yang selalu berdampingan adalah tabligh, fatonah. Tabligh artinya menyampaikan, fatonah cerdas. Bagaimana baginda Rasulullah SAW selalu menyampaikan segala sesuatu yang mendapat perintah dari Allah dengan cerdas. Balighu anni biqadri uqulihim, sampaikan dariku dengan takaran akal mereka. Jangan dipaksakan. Kalau kelasnya SD kasih pelajaran SD, SMP kasih pelajaran SMP. Biqadri uqulihim, sesuai dengan kemampuan akal mereka. Tabligh artinya di sini baginda Rasulullah SAW diperintahkan untuk menyampaikan, bukan memberikan hidayah. Berarti kalau baginda Rasulullah begitu, ulama juga begitu. Sifatnya hanya menyampaikan ini yang hak, ini yang batil, ini yang benar, ini yang salah. Ini yang haram, ini yang halal. Sampaikan saja. Masalah dipergunakan dilaksanakan atau tidak, masalah dia pengen ibadah atau tidak, hidayah milik Allah. Makanya ini menyampaikan. Ketika kita menyampaikan yang hak, Allah lihat. Yang penting sudah disampaikan. Kalau tidak disampaikan, Allah marah. Makanya dalam hal tabligh ini ada satu cerita. Satu cerita yaitu cerita tentang Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Allah Ibrahim habis menghancurkan patung Raja Namrud dibakar, dikumpulkan kayu sebesar gunung, ditaruh di tengah-tengah Ibrahim alaihissalam, dibakar oleh api. Api
sebesar gunung membakar Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ya. Ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dibakar itu dilihat sama burung walet. Nabi Allah Ibrahim dibakar. Itu burung walet langsung lari cari air, entah ke sungai entah ke laut. Dia cari air, diambil sama paruhnya itu air, balik ke tempat api, sembunyi sama walet. Burung kecil walet pengen mademin api sebesar gunung, luar biasa. Balik lagi ke laut, ambil lagi air, balik lagi ke api, disembunyi lagi oleh walet. Bulak balik begitu walet. Nggak logik, nggak mungkin itu air dari semburan walet bisa memadamkan api sebesar gunung. Akhirnya ini walet diketawain sama cacak, sama cicak. Cicak ketawanya gimana? Cicak ketawa gimana? Itu doang. Walet, percuma kamu. Air yang ada di paruhmu cuma sedikit, nggak mungkin bisa mademin api sebesar gunung. Percuma kamu walet. Diledek sama cicak. Kenapa? Ketika walet ini ngambil air ke laut, cicak ditiupin supaya air tetap besar. Padahal dia nggak ditiup, ya. Walaupun si cacak ini juga bakal api tambah besar. Karena tiupan cacak itu nggak ngaruh. Tujuan cacak ini supaya api tetap nyala. Padahal tiupannya sedikit, nggak ngaruh. Sama seperti walet, nyiram pakai air yang ada dari paruhnya itu nggak bakal ngaruh. Tidak mungkin memadamkan api yang membakar Ibrahim alaihissalam. Makanya diketahui sama cacak, walet ngapain? Ngam capek-capek ke laut ambil air, ngemburin api, capek-capek ke laut ngemburin api, apinya sebesar gunung, paruhmu sebesar apa? Air yang ada di mulutmu sebesar apa? Sia-sia walet ngapain? Dijawab sama walet, wahai cacak, aku tahu paruhku kecil. Aku tahu air yang ada di paruhku ketika aku semburkan tidak mungkin bisa memadamkan api. Tapi kenapa aku lakukan terus-menerus bolak-balik berkali-kali? Semuanya itu aku lakukan semata-mata supaya Allah lihat di mana aku berpihak. Itu kata walet. Semua itu aku lakukan semata-mata, kata walet, supaya Allah lihat di mana aku berpihak. Apakah aku berpihak kepada Raja Namrud atau apakah aku berpihak kepada Ibrahim? Walet, dia tahu pekerjaannya sia-sia. Nggak mungkin air yang ada di mulut bisa memadamkan api sebesar gunung. Cuma dia lakukan terus-menerus. Kenapa? Supaya Allah lihat di mana aku berpihak, kata walet. Begitu juga dengan cacak. Dia tiup-tiup, dia tahu bahwa tiup itu nggak mungkin bisa membuat api lebih besar. Dari sini kita bisa tahu di mana posisi cacak, di mana posisi si walet. Artinya ketika walet melakukan tabligh, menyampaikan yang hak, yaitu memadamkan api yang membakar utusan Allah, walet nggak ada motivasi untuk memadamkan api. Nggak mungkin secara logika, tapi walet tetap melakukan itu supaya Allah lihat di mana posisi walet dan di mana posisi cacak. Kan gitu. Makanya alhamdulillah Allah kasih berkah sama walet. Walaupun perbuatannya itu tidak menghasilkan, ya, tidak memadamkan api, tapi Allah berikan berkah. Akhirnya dari mulutnya keluarlah air liur, ya, yang menjadikan berkah umat manusia. Kalau dari mulut cacak apa? Kagak ada lagi. Nah dari sini hikmah yang dapat kita petik bahwa setiap tabligh, setiap taklim, setiap kajian agama yang kita ikuti bukan berarti kita harus bisa, bukan berarti kita harus pandai cerdas saja. Ikuti aja, jalani aja. Masalah bisa atau tidak urusan Allah. Tapi nanti di situ Allah lihat, oh, ini orang punya etikat memperbaiki ibadah. Ya. Biar kita sudah ibadah tetap lagi punya etikat untuk meningkatkan kualitas ibadah, nggak stagnan, nggak merasa puas dengan kemampuan yang ada. Tapi inilah sifat tabligh dan fatonah milik baginda Rasulullah SAW. Makanya coba dari sifat tabligh ini dibikin kajian-kajian, termasuk salah satunya adalah kajian-kajian fikih, tauhid, ya.
Kita nggak boro-boro pasarnya kajian-kajian yang lebih dalam, kajian-kajian yang seputar kita aja. Ya, bab sholat, bab wudu sendiri kadang-kadang kita masih benar gitu. Padahal berita Allah bisa jelas. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Al-Qur'annya sudah jelas. Tapi penjabarannya kita nggak bisa kecuali bantuan para ulama. Idza qumtum ila sholati, jika kalian hendak melaksanakan sholat, faghsilu wujuhakum, basuhlah wajahmu, wa aydiyakum, dan kedua tanganmu, ila marafiq, sampai siku, wamsahu bi ru'usikum, usaplah kepalamu, wa arjulakum, dan kakimu, ila ka'bayn, sampai mata kaki. Qurannya cuma menjelaskan seperti itu. Ulama membungkus dengan fikih, dijadikanlah yang namanya rukun wudu. Berapa rukun wudu? Nah, pertama niat, kedua membasuh wajah. Di mana membasuh wajah ini berkelilingan dengan niat, bukan niat dulu. Kan begitu. Jadi ketika kita ambil air, ya, baru ketika kita mengucapkan nawaitu al-wudu, itu posisi di sini. Nawaitu wudu'a lirohil hadasi lillahi ta'ala. Niat selesai di dalam hati, basuhan baru selesai. Jangan niat belum selesai, basuhan sudah selesai. Akhirnya rukunnya ngaco. Niat saat pertama membasuh wajah, yang kedua walaupun beriringan. Di mana mulainya membasuh wajah dijelaskan oleh para ulama, min a'lahu, mulai dari atas. Dan disunahkan tidak boleh dilempar airnya, harus antara telapak tangan menyentuh dengan wajah. Kadang-kadang ada dilempar, nempel, ambil dari atas, disunahkan. Itu mungkin yang dilempar gitu buru-buru kan. Ya karena berarti kan kasarnya tidak ngaji, padahal itu kan bab yang sepele. Wa aydiyakum ila marafiq, membasuh dua tangan. Enggak semudah membasuh dua tangan, banyak itu. Ya. Kalau kita lihat, masya Allah, pengen ngajarin, pengen ngasih tahu, pengen menyampaikan, harus pakai momen yang tepat. Diberitakan di situ kan, wa aydiyakum ila marafiq, dan basuhlah kedua tanganmu sampai siku. Yang namanya sampai berarti ada posisi di akhir. Dimulai dari atas. Makanya mau kucuran, mau pakai gayung, yang pertama kali dibasuh adalah pergelangan tangan sampai marafiq. Ilahnya lilitihai goya hasyati. Tangan, telapak tangan paling ideal ada di atas. Batas minimal, yang penting dia lebih tinggi dari siku. Ini cara ngebasuh ini. Batas minimal, yang penting dia lebih tinggi dari siku. Ideal begini, karena air ilal marafiq, air mengalir ke siku. Ini kadang-kadang kalau kita lihat di masjid mana masuk wudu begini. Apa itu begini? Marafiq gimana? Ini marafiq. Wa aydiyakum ilal marafiq, basuhlah kedua tangan sampai kan akhirnya di sini. Makanya yang ideal di atas kalau pelan. Jadi air naik lagi ke atas dan jangan dilepas. Kalau udah naik ke atas jangan dilepas. Kalau dilepas begini, mustahil ini. Paling tidak kalau kondisi kita nggak memungkinkan, minimal telapak tangan lebih tinggi dari sini cukup. Jangan sampai air naik ke atas alirannya. Kan butuh ngaji. Kalau nggak pakai ngaji susah. Kan gitu. Wamsahu bi ru'usikum, usaplah kepala kamu. Nah, ini yang disebut gurron mu'ajjalin. Ya, kata baginda Rasul, beliau yang mana di padang mahsyar nanti umatmu terlihat dengan gurron mu'ajjalin. Gurron itu kalau kuda itu ada jambu putih. Kalau kuda, di kepala kuda ini, kepala kuda kan hitam atau coklat, pasti ada jambu putihnya. Kita juga gitu. Dia kiamah nanti, pada masa nanti umat Nabi terjadi dengan bentuk gurron muhajjalin. Gurron itu ada putih-putih di depan kepala, bukan di dahi, di depan kepala. Makanya disunahkan, diperintahkan di dalam kitab yang saya tiba untuk membasuh kepala, jangan masukin tempel agama wa itolatul gurri, melamakan di dalam memegang ini kepala bagian depan.
diingatkan lagi. Jadi lama jangan. Karena ini ghurran. Nanti sekarang belum terlihat, tapi walaupun belum terlihat, kalau soalnya untuk paranormal, ya, yang boy tahu, bangsa jin bisa melihat, bangsa jin bisa melihat ghurran putih-putih, tapak bekas wudhu. Ya. Ghurran muhajjal itu yang ada tapak-tapak bekas wudhu ini. Ghurran muhajjal nanti ada cahaya putih di sini di kepala bagian depan. Dan itu akan lebih jelas terlihat ketika di padang mahsyar kecil umat Nabi. Ghurran muhajjalin, yang disebut muhajjalin ketika kita membasuh kaki. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kakimu sampai mata kaki. Yang namanya sampai mata kaki berarti diawali oleh jari. Mulai dari jari, disunahkan kata Nabi menyala-nyala jari-jari dalam dulu, baru dari luar, baru ditarik. Nah, muhajjalin itu mata kaki. Ada dua yang bercahaya di padang mahsyar. Pertama depan kepala, kedua pergelangan kaki. Ghurran muhajjalin, terutama tumit dan mata kaki. Yang ini cuma bujuk pakai Quran. Butuh ngaji. Wudhu kita bagus, ada peluang. Sholat kita bagus, sholat kita bagus, ada peluang. Yang tanda-tanda di Al-Quran itu dikatakan inna sholata tanha anil fahsya. Sungguh pakai inna, sholat itu akan mencegah perbuatan keji dan makanya kita introspeksi diri. Kalau kita masih banyak menipu, masih banyak bohong, masih banyak kasarnya dengki sama orang, hasut sama orang, nyari kesalahan orang, introspeksi kita berarti sholat saya belum benar. Kalau sholat saya belum benar, oh berarti wudhu saya belum benar. Harus introspeksi dalam. Memang manusia pasti ada salahnya, tapi sebaik-baik manusia yang salah, dia akan menyadari kesalahan. Jangan malah terperosok masuk dalam. Ya, disinilah dibutuhkan Nabi. Pertama dari sifat baginda Rasulullah SAW bahwa kalimat Muhammadur Rasulullah diibaratkan satu gudang yang bisa disebut ketika dibuka ada 4 pintu khusus: siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Dengan demikian mudah-mudahan ketika kita kaji 3 pintu la ilaha illallah, 4 pintu khusus Muhammad Rasulullah, mudah-mudahan kalimat tauhid kita, 2 kalimat syahadat kita berkualitas dan mantap menancap ke dalam hati kita. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tutup, kira-kira barangkali ada di antara jamaah yang pengen nanya, silakan. Enggak berkaitan dengan fikih aja. Asal jangan berkaitan dengan yang berbau politik, nggak usah. Yang lain-lain silakan bertanya, masalah ngaji, masalah fikih, mangga. Kalau ada orang sholat, tapi dia tidak meyakini kepada sifat 20, itu bagaimana? Ada orang sholat, tapi nggak tidak meyakini kepada sifat 20. Tergantung pandangannya. Kalau pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah Imam Asy'ari wal Maturidi, orang tersebut sia-sia sholatnya. Bisa jadi mereka bukan pandangan daripada Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Karena kita Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam tauhid berpegang kepada Imam Asy'ari dan Imam Maturidi, di dalam fikih berpegang kepada empat mazhab Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali dan Imam Syafi'i, di dalam tasawuf Imam Ghazali. Nah itu tadi kemudian 7 lagi Qiraah Sab'ah, Imam Hafaz, Imam Waras, Imam Latun. Dan kemudian orang yang kasar tidak meyakini itu berarti kasarnya memiliki pandangan yang lain, tidak masuk kelompok Imam Asy'ari wal Maturidi. Mungkin dia punya pegangan akidah yang lain. Silakan dia kemarin seperti Wahabi kan, akidahnya beda. Dia tidak pakai sifat 20. Tidak pun masalah ada. Ya, silakan aja menurut keyakinan mereka. Siapa lagi? Sebelum ditutup, alhamdulillah pada paham semua ya. Amin. Maaf yang dirahmati Allah. Ini saja dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan langkah kaki kita ini menjadi nilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram ya arhamar rahimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fil awwalin wal akhirin. Sallallahu alaihi ta'ala ala sahabati Rasulillah amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidina fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta ya Allah. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidina fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta ya Allah. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidina fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta ya Allah. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat wa ya ghafir rahimna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin. Sallallahu ala khairil khalqi sayyidina Muhammadin Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya atas segala dukungannya. Jazakumullah ahsanul jazaa.